Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saat ini kita masuk ya ke agenda ketiga, pelatihan dasar CPNS khususnya mata pelatihan Smart ASN. Bagaimana teman-teman, semua sehat? Ya, apa sih Smart ASN? Sebelumnya kita perkenalkan dulu, nama saya Widianto. Saya Widya Suara Ali pertama dari Puslatbang KMPLan RI Makassar. Di bawah ini adalah background saya ya. Saya pasca sarjana dari Magister Manajemen Universitas Pancasila. Kemudian saya adalah NLP Practitioner dengan Certified 2021. Kemudian sebelum menjadi PNS, saya merupakan karyawan di PT Senayan Trikarya Sempana, subsidiary of Kajima Corporation Japan dari 2014 sampai dengan 2017, kurang lebih 13 tahun ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya adalah indikator hasil belajar. Indikator hasil belajar pertama adalah literasi digital. Setelah mengikuti kegiatan brainstorming, peserta dapat menjelaskan deskripsi dari literasi digital secara benar. Yang kedua, pilar literasi digital. Setelah melakukan diskusi kelompok, peserta dapat mengidentifikasi minimal 3 masalah yang ditimbulkan akibat kurangnya literasi digital. Selanjutnya, implementasi literasi digital dan implikasinya. Setelah melakukan diskusi dan presentasi, peserta dapat mendeskripsikan bentuk dan kecakapan, keamanan, etika, dan budaya dalam bermedia digital. Tentu saja ya untuk videonya. Apa sih literasi digital? Ada yang tahu teman-teman? Ya. Literasi digital itu adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Ini mencakup literasi teknologi informasi komunikasi, literasi informasi, dan literasi media. Ini adalah potret literasi digital kita ya. Dapat dilihat di sini teman-teman bahwa indeks literasi digital kita ya pro-rate ya, rata-rata. Jadi berkisar antara 3,6 sampai di yang terbawah adalah 3,3 atau 3,17. Ini cukup kurang ya kalau kita melihat seberapa luasnya negara kita, seberapa hebatnya bonus demografi kita. Kemudian ini adalah pilar dari literasi digital. Ini adalah peta jalannya, ini adalah peta jalan dari transformasi digital. Implementasi literasi digital ini terbagi menjadi 4, ada basis kelas, budaya sekolah, masyarakat, dan keluarga. Nah, kemudian pilar literasi digital ada etika, keamanan, budaya, dan kecakapan. Keempat pilar ini digunakan untuk mengetahui tingkat kompetisi kognitif dan afektif masyarakat. Nah, bagaimana sih masyarakat ini dapat melihat atau menilai ya apa informasi yang beredar, kemampuan untuk menggunakan gawai. Jadi literasi digital itu bukan hanya kemampuan kita untuk menggunakan gadget atau gawai atau HP atau laptop dan lain sebagainya, tapi mengintercept informasi atau menerima informasi mana yang baik dan mana yang benar. Nah, ini kita akan diskusi kelompok ya. Teman-teman akan mencoba menemukan pelanggaran Undang-Undang ITE sesuai dengan 4 pilar yang tadi saya sebutkan. Kemudian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Teman-teman bisa baca nanti peraturannya. Nah, ini Internet of Things. Apa sih? Sistem perangkat komputasi yang saling terhubung. Jadi saat ini adalah di masa Anda tidak perlu ke bank, Anda tidak perlu membeli makanan, Anda tidak perlu ke pasar, dan Anda cukup baring mager di rumah dan Anda bisa melakukannya itu semua dengan hanya 1 klik saja melalui handphone atau iPad atau tab dan lain sebagainya. Itulah yang disebut Internet of Things, di mana semua saling terhubung. Anda mau rapat, Anda mau melihat data, semua bisa melalui laptop Anda tanpa Anda harus pergi ke workstation atau kantor. Nah, ini adalah netiquette teman-teman. Jangan lupa
ketika Anda browsing di internet, ketika Anda surfing di internet, Anda harus punya etika. Etika apa, ketika Anda chat apa yang harus Anda lakukan. Jangan juga fontnya warna merah semua, itu menandakan Anda marah gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah netiquette, seleksi dan analisis informasi. Seleksi dan tidak sesuai etiket adalah ujaran kebencian, pornografi, penyebaran konten negatif, cyberbullying, perjudian dan lain sebagainya. Kita harusnya sudah dapat melihat mana yang baik dan mana yang benar, kurang lebih. Nah, ini proteksi di besar atau bebasnya kita sekarang di digital, tapi kita perlu barengi dengan yang namanya proteksi, security digital. Jangan sampai password Anda tersebar kemana-mana, jangan sampai hard disk Anda bisa diakses oleh orang lain. Sudah banyak bukti, sudah banyak kejadian di mana ketika data pribadi Anda diakses sudah lepas semua. Nah, semua itu bisa kita jaga ya, terutama etika kita, kecakapan digital kita melalui Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa? Bhinneka Tunggal Ika, menjadi orang Indonesia sebagai warga negara digital adalah menyadari bahwa setiap kita merupakan bagian dari negara majemuk, multikultural sekaligus demokratis. Nah, inilah yang membedakan kita dengan bangsa lain, bahwa kebebasan kita di dunia digital itu juga harus dipercayai. Wrap up. Nah, integrasi teknologi bukanlah suatu peristiwa, itu harus menjadi bagian sehari-hari dari krayon dan pernapasan yang menyerupai ruang kelas. Baik teman-teman, terima kasih atas pembelajaran singkatnya. Sampai bertemu. Saya ucapkan yang salah itu adalah murni dari saya, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.